sacrifice. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. halo. Kak. Halo, selamat pagi teman-teman Bapernas yang Allah cintai ya. Masya Allah. Nah, nanti aku kok kayak ngomong sendiri ya. Di sini masih hitam layarnya di depan aku nih. Nah, pada itu belum pada on cam. Ya on cam dulu yuk teman-teman. Sambil ajakin teman-teman yang lain nih dari pose yang lain, departemen-departemen yang lain mungkin ada yang belum join, ajakin lagi untuk join karena kita udah mau mulai nih acaranya. Yuk yang belum on cam dan yang nggak terkendala nih untuk on cam, boleh banget kita ramein acara sosialisasi pagi ini biar makin meriah. Terus aku juga kayak nggak ngomong sendiri juga nih kalau misalnya aku melihat wajah-wajah dari kakak-kakak Bapernas. Kan biar kelihatan nih wajah-wajah morning personnya kok masih pada tiduran ya sebenarnya di kasur. Atau masih di kamar mandi. Atau lagi sikat gigi mungkin. Nah, biar kelihatan juga nih wajah-wajah mungkin yang habis sholat duha. Biar bersinar nih Zoom meetingnya. Boleh banget yuk kita lihat wajah-wajah tampan dan cantik Akang Teteh. Akang Teteh kebiasaan, maaf. Kakak Bapernas. Oke, tapi ini masih ada off cam. Aku cek ombak dulu kali ya, biar tahu nih antusias kakak Bapernas nih pagi ini gimana. Terus udah pada standby belum di depan laptopnya atau masih AFK? Aku cek kali ya. Mungkin boleh nih kita ramein kolom chatnya. Teman-teman Bapernas nih, kakak Bapernas tuh lagi posisinya lagi di mana nih sekarang? Kalau aku sekarang lagi di Jakarta Utara. Nah, boleh Kak Bapenas yang lain ramein kolom chatnya biar aku tahu nih posisinya lagi di mana ya. Mana nih kok sepi banget ya. Oke, ada di Semarang. Pare-pare, Serang Kudus, Sumatera. Waduh, mana lagi nih, mana lagi, mana lagi? Klaten. Ayo yang lain di mana? Bogor, Bogor, Jakarta Selatan. Wah, lumayan dekat. Bekasi, Bekasi. Oh, dekat sekali dengan aku Bekasi. Lombok, di demi Allah, Tagali, Masya Allah. Ah, nggak salah sih, Kak. Oke, yang lain mana nih? Wah, dari Makassar. Ada di Makassar ternyata. Wah, kita dari berbagai pulau ya. Oke, ada lagi gak nih? Dari mana lagi nih, teman em, masih pada off cam tapi udah lumayan sih, tapi tetap pada off cam. Mungkin yang belum muncul di kolom chat terus masih off cam juga, aku coba tanya kali ya. Mungkin siapa ya? Em, Kak Ihsan deh. Halo Kak Ihsan. Halo halo. Ayo Kak Ihsan. Oh, udah di atas ternyata dari pare-pare. Halo Kak, nggak apa deh. Halo Kak, udah standby di depan laptop belum nih Kak? Standby aman-aman. Ini lagi Asik. off cam karena lagi makan soalnya. Oh, iya nggak apa-apa Kak. Nggak apa. Semangatnya gimana nih Kak untuk ikut acara pagi ini? Satu sampai Siap, 10 deh. semangat banget dong. Wes, 10 10. mantap. Wes, 10.
Oke. Oke Kak, thank you Kak Isan. Kalau Kak, boleh aku satu lagi kali ya. Ya sambil nunggu yang masih oke. Kak Salsa di Rantiana Salsa. Halo Kak Salsa. Halo Kak, Halo Kak Salsa dari mana Kak? Posisinya sekarang lagi di mana? di Bogor. Di mana? Di Bogor. Oh, yang di Bogor. Oke. Kak Salsa kenapa nggak on cam? Kak lagi mau pakai jam dulu. Oke Kak. Udah sarapan belum Kak? Baru selesai. Oh, baru Alhamdulillah. selesai, Alhamdulillah. Nah, yang belum sarapan boleh disiapin cemilannya, teman-teman. Oke, makasih Kak Salsa. Biar gak, terus minumannya juga ya, biar gak seret habis makan. Boleh sambil siapin, tapi tetap standby nih di depan laptopnya. Karena kita udah mau mulai. Oke, karena udah, teman-teman juga mungkin lagi siap-siap juga ya, tadi kayak Kak Ihsan, Kak Salsa. Jadi sambil nunggu teman-teman on cam, aku mungkin langsung aja, kita mulai aja kali ya. Ya, tapi teman-teman harus on cam ya. Temenin aku jangan kayak ngobrol sendiri nih di sini. Oke. Karena udah pada siap, jadi aku dari tadi ngomong mulu sih. Kebanyakan ngomong, maaf ya. Tapi emang itu MC harus ngomong. Kalau nggak ngomong, diem. Oke, tapi aku belum kenalan. Aku belum kenalan nih. Dari tadi aku ngomong ngerocos sana sini, tapi aku belum kenalan. Nah, sekalian kenalan, aku izin membuka acara sosialisasi wakaf data pagi ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang terhormat para Presidium Hosei Nasional 2024 dan teman-teman Bapernas yang aku banggakan. Perkenalkan, aku Siti Sofia Marwah, biasa dipanggil Sofi. Panggil saya juga nggak apa-apa, nggak bercanda. Dari Bapernas Keilmuan. Dari Bapernas Keilmuan. Nah, pada sosialisasi wakaf pagi ini, aku selaku MC yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Oke, teman-teman, karena aku udah buka nih acaranya, mungkin teman-teman juga on cam, yuk aku ingetin lagi on cam, temenin aku, terus yang belum pada join, teman-temannya mungkin boleh diajakin lagi biar semakin banyak nih, semakin meriah acara pagi ini. Oke, eh, biar acara pagi ini bisa berjalan dengan lancar dan hikmat. Jadi sebelum kita masuk ke inti acara ya teman-teman, kita akan ada pembacaan tilawah terlebih dahulu oleh Kak Hafiz Rahman. Ada Kak Hafiz, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya akan membacakan Quran Surat Al-Mujadalah ya, ayat 13, ayat 11 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم
amin. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Kak Hafid untuk pembacaan tilawahnya. Semoga yang membaca dan mendengarkan dengan penuh keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, lebih tenang ya teman-teman setelah baca tilawah dan ya, tadi semoga kita semakin lancar acaranya sampai akhir. Dan tadi setelah pembacaan tilawah, biar makin semangat nih teman-teman, kurang lengkap gak sih kalau kita belum nyanyi Mas Pose? Nah, biar semakin semangat, mungkin kita siap-siap dulu teman-teman yang tadi belum di depan laptop, kita siap-siap di depan laptop karena kita akan menyanyikan lagu Mas Pose. Nah, kepada kakak operator boleh dibantu share screen. Oke, semoga teman-teman setelah nyanyi lagu Mas selesai semakin semangat ya untuk menjalani acara hari ini. Oke, selanjutnya teman-teman akan ada sambutan dari Kak Gali selaku Presidium Keilmuan. Pada Kak Gali dipersilahkan. Oke, Jackson, sebelumnya suaraku masuk ya? Masuk Kak. Oke, aku awali dengan pantun. Jadi teman-teman, untuk tes suara semangat teman-teman bisa dibalas dengan cakep. Siap ya teman-teman? Ya, oke. Ada global, ada juga peta. Cakep.
Ada dua, ada juga tiga. Cakep. Selamat datang di sosialisasi wakaf data. Semoga semangatnya tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Sekali lagi ya salamnya ya, karena masih banyak yang belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan pada pagi hari ini Allah memberikan kelengkapan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa mengagendakan sosialisasi wakaf data dengan tanpa adanya halangan suatu apapun. Tadi MC sempat mengabsen begitu ya, banyak teman-teman yang hadir dari sini, ada dari Sulawesi, Sumatera, ada dari Jawa, ada Semarang, Bandung, ada Bogor, ada Parepare, kemudian ada dari Jakarta. Masya Allah, pagi hari ini hari Sabtu, weekend, tapi teman-teman menyempatkan hadir di agenda pagi hari ini. Jadi ini wujud syukur teman-teman atas nikmat yang telah Allah berikan pada kita gitu, kelengkapan nikmat tersebut. Dan dengan begitu akan menjadikan pembuka hari yang lebih produktif gitu. Karena sekarang baru jam 9, tapi Masya Allah tadi teman-teman juga udah dicek sound ya, ternyata dari berbagai daerah kita terbatas ruang dan waktu, tetapi terbatasnya tersebut tidak membatasi kita untuk terus produktif, apalagi untuk dakwah ekonomi syariah. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan tentunya kita nantikan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan temuan terutama dari divisi research gitu ya, yang alhamdulillah bisa mengagendakan agenda pertama pembahasan terkait wakaf data, karena kita ketahui bahwa wakaf data merupakan bagian dari program unggulan dari proses nasional yang kalau diibaratkan itu mati suri gitu ya, mati suri. Ibarat orang itu mati suri. Kita akan hidupkan kembali setelah 3 tahun lamanya wakaf data ini tidak jalan, karena ini bagian dari program kerja unggulan yang ketika kita sowan ke stakeholder, kita silaturahmi stakeholder akan notice program ini. Waktu itu kita sowan ke Jakarta, kemudian ke UI, kemudian ke kampus-kampus, ke alumni. Alumni itu sangat mengingat yang namanya wakaf data. Jadi akan sangat disayangkan ketika program ini dilewatkan begitu saja, tidak kita hidupkan kembali gitu. Jadi terima kasih teman-teman semua yang telah berikhtiar untuk kembali menghidupkan program wakaf data ini setelah kita ketahui wakaf data terakhir dilaksanakan pada tahun 2021. Dan selama 3 tahun lamanya akhirnya wakaf data itu vakum. Di tahun ini kita akan ikhtiarkan untuk mengaktifkan kembali wakaf data setelah sebelumnya kita telah wakaf data terkait ekonomi masjid, kemudian wakaf data literasi ekonomi syariah. Dan di tahun ini sesuai dengan tema nasional kita, yakni akselerasi ekosistem digital, green ekonomi dan global halal value chain demi mewujudkan ekonomi Islam yang berkelanjutan. Jadi poin utama di sini nanti akan kita pahami bersama, perhatikan dari alumni Bapernas juga, Kak Hansa gitu ya. Halo Kak Hansa, gimana kabarnya Kak Hansa? Kita cek sound dulu ya. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, kemarin sempat beberapa kali kontakan sama beliau ya. Data karena udah 3 tahun gak aktif, kita cari-cari ke sana kemari kok bingung akunnya di mana. Setelah kita cek coba iseng-iseng dengan Sandi, alhamdulillah bisa masuk gitu. Jadi nanti teman-teman yang belum follow akun Instagram Wakaf Data silakan di follow, karena itu bagian dari ikhtiar kita untuk kembali menghidupkan wakaf data di Fose gitu. Di tahun ini kita akan mengikhtiarkan mengumpulkan data yang sesuai dengan tema nasional kita, yaitu tentang ekonomi digital. Dan harapannya dengan data yang nanti terkumpul, kita akan ikhtiarkan bulan Maret kita sebar kuesioner tentang wakaf data. Kemudian harapannya di Temilnas, Temu Ilmiah Nasional yang di Lampung itu,
kita bisa menyampaikan, memaparkan hasil pengumpulan wakaf data yang telah kita sediakan. Dan nanti ada challenge, misal regional-regional dengan pengumpul wakaf data terbanyak secara kuantitas akan kita kasih reward di Lampung waktu Pemila. Karena sudah ada reminder waktu habis gitu ya. Jadi aku cukup sekian. Terima kasih teman-teman semua. Tetap dijaga semangatnya dan jangan lupa nanti diperhatikan poin-poin yang disampaikan oleh Kak Hansa. Akhir qouli hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih banyak Kak Gali untuk sambutannya. Nah, teman-teman tadi juga udah sempat kenalin ya sama Kak Gali, sama pembicara kita pagi ini. Jadi mungkin langsung aja nih kita ke inti acara pagi hari ini yaitu sosialisasi wakaf data. Nah, wakaf data merupakan kegiatan pengambilan data yang dilakukan oleh kader POSEI secara serentak di seluruh Indonesia sesuai dengan tema nasional. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti terkait kegiatan wakaf data ini akan dijelaskan oleh pembicara kita yaitu Kak Kansa. Mungkin tapi biar kita makin kenal sama Kak Kansa, eh, boleh kakak-kakak operator dibantu untuk share screen CV pembicara kita. Dan bisa dilihat ya teman-teman, Kansa ini bicara kita pada pagi ini adalah Kak Kansa Khairul Syarifatul Husna. Nah, beliau merupakan lulusan ekonomi dari Universitas Gadjah Mada dengan predikat cum laude, teman-teman. Wah, yang dari UGM mungkin seneng banget nih, karena ada kakak tingkatnya di sini. Nah, terus juga Kak Kansa merupakan bagian dari Bappenas Keilmuan POSEI periode 2020-2021. Kalau kakakku juga ternyata karena sesama Departemen Keilmuan dan sesama keluarga POSEI. Akansa juga tertarik nih teman-teman pada pengembangan ekonomi khususnya di sektor kesehatan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, pengalaman Akansa di bidang research itu udah nggak diragukan lagi. Bisa dilihat di experience-nya, research staff di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, terus pernah juga di Bank Indonesia, di KG Media Indonesia. Wah, keren banget, Masya Allah. Terus tambahan lagi untuk penghargaannya, wah boleh di scroll ke bawah, operator. Nah, dari mulai desk paper, juara 2 juara 3 itu udah pernah dicapai sama Rakansa. Dan kan. Nah, langsung aja ya, daripada teman-teman kelamaan nunggu nih, ya aku langsung sapa-sapa Kakak saja. Assalamualaikum Kak Kansa, halo. Waalaikumsalam. Halo Kak, gimana kabarnya? Tadi udah ditanya juga sama Kak Gali, tapi gak apa-apa. Gimana kabarnya Kak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisinya sekarang lagi di mana Kak? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Sekarang Iya. kesibukannya gimana Kak? Di Apa? Jakarta. Eh, ya, Ngekos kerja aku. semoga lancar terus ya Kak Iya, kegiatan-kegiatannya. amin. Oke, Kak Kansa udah siap untuk menyampaikan. Udah. Oke, sip. Oke, teman-teman, karena Kak Kansa juga udah siap, langsung aja tanpa berlama-lama lagi, sesi sosialisasi wakaf data aku serahkan kepada Kak Kansa. Kepada Kak Kansa, dipersilakan. Ya, terima kasih kepada MC dan teman-teman penyelenggara ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, saya berterima kasih ya masih diundang. Saya tuh terakhir kali ngobrol sama teman-teman Pose itu kalau nggak salah itu pas zamannya Syauqi. Berarti kan itu setahun setelah Eko ya. Mungkin 2022 kali ya Syauqi awal naik gitu. Terus habis itu udah nggak ada apa-apa tuh. Cuman kayak sempat pernah ngisi training sekali kalau nggak salah tuh di Lipia. Udah habis itu udah lama banget gak berinteraksi dengan Pose. Jadi semoga apa yang saya recall ini masih bisa nyambung ke teman-teman gitu. Karena ini juga disclaimer, ini udah lama, udah sekitar 3 tahun yang lalu saya buka-bukain barang yang lama kayak gitu ya. Mencari-cari timbunan-timbunan barang kayak gitu. Dan ini juga jujur aja nyusun baru tadi pagi karena dari kemarin juga masih kerja gitu. Jadi uh, mohon maaf kalau nanti misalnya ada yang kurang ditanyain aja intinya gitu. Bisa jadi yang saya sampaikan itu masih banyak kurangnya nanti bisa tanya aja gitu. Nah, nama pakai aku aja kali ya biar agak santai gitu. Nama aku Kansa dari S1 Ilmu Ekonomi UGM lulus tahun 2021 yang ternyata udah lama juga dan tadi mengejutkan juga ketika dibacain CV-nya. Ternyata aku juara Temilnas sudah 5 tahun yang lalu jadi itu udah lama banget.
Ya kayak gitu. Jadi uh, dulu sama kayak teman-teman mengabdi dari KC, dari saya UGM. Terus habis itu karena waktu itu presnasnya dari UGM, jadi terus aku ditarik lah, diajak, ayo mau nggak daftar. Akhirnya daftar. Singkat cerita keterima. Terus habis itu setelah keterima uh, ngerjain wakaf data ini, dan emang aku adalah salah satu Bapernas yang dedicated di wakaf data sejak 2019 sampai 2021 gitu. Jadi pas 2019 karena aku emang paling kecil waktu itu, aku yang tahun ketiga ya kan, biasanya tahun ketiga atau tahun keempat, jadi aku dedicated sendiri, yang lainnya juga cuman mantau-mantau kerjaan aku. Terus habis itu pas 2021 itu gantian gitu. Aku udah mulai punya beberapa staff-staff yang ngurusin ini gitu. Nah, itu terus habis itu 2 tahun di Bapernas, kemudian melanjutkan kehidupan untuk mencari nafkah. Akhirnya kerja gitu di dulu 3 bulan, terus habis itu di LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Semoga teman-teman tahu apa itu LPS. Ya, LPS itu adalah salah satu lembaga negara. Jadi sebenarnya uh, hampir sama kayak BI dan OJK, peran kita itu menjamin simpanan nasabah di bank. Nggak apa-apa ya, cerita sedikit kalau ini simpanan nasabah di bank. Jadi kalau teman-teman nabung di bank itu nggak usah takut karena pasti dijamin sama LPS kayak gitu. Jadi nanti kalau banknya kenapa-kenapa, nanti simpanan teman-teman akan terjamin. Itu adalah tugas saya gitu. Nah, itu bagian riset juga. Dan specifically juga bagian ngurusin survei juga. Jadi dulu sejak wakaf data itu saya terus tersesat di jalan survei itu sampai sekarang kayak gitu. Jadi dulu pas magang tuh ngurusin survei, kalau pas di BI enggak ya. Terus habis itu pas sampai LPS juga ngurusin survei terus gitu. Jadi sebenarnya wakaf data itu adalah part of karir saya yang menyesatkan saya ke dalam survei nggak keluar-keluar kayak gitu. Gitu sih. Oke, lanjut ya. Nah, hari ini kita akan ngobrolin beberapa hal gitu. Yang pertama ya pendahuluan, kemudian nanti rekam jejak seperti apa sih wakaf data itu, dan kemudian outputnya, kemudian juga apa sih yang harus disiapin gitu. Jadi sebelumnya pas di lobby pertama itu permintaannya adalah uh, boleh nggak buat diseminasi hasil gitu. Nah, waktu itu karena sebenarnya wakaf data itu kan kolaborasi ya FOSE dan KFOSE. Jadi kurang enak nih kalau aku langsung maju sendirian untuk ngediseminasiin gitu. Karena itu dulu juga di bawah arahannya KFOSE juga, dipantau Pak Akbar, dipantau Pak Pugo. Jadi kurang enak tuh kalau aku misalnya langsung maju gitu. Tapi kan kalau memang cuman masalah teknis seperti ini sih oke aja gitu. Kita ngobrol bareng gitu. Nah, oke kita mulai dari apa itu wakaf data. Kita ambil terminologi aja ya di Google, kok Google di KBBI gitu. Ya, yang pertama ketika kita bicara wakaf, itu pasti tujuannya adalah kita berderma ya, amal, kemudian untuk kepentingan sesama, kepentingannya itu luas, berkelanjutan, tidak berhenti kayak gitu ya. Nah, tapi biasanya kan yang diwakafkan itu adalah masjid atau mungkin wakaf itu Al-Quran atau mungkin beberapa yang cukup baru itu wakaf uang kayak gitu. Nah, pada saat itu gitu ya, kita itu sebenarnya dulu diinisiasi awal tuh dari PKEBS UGM, Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah di UGM, itu pernah bikin wakaf data kayak gini. Cuman karena waktu itu enumeratornya adalah cuman anak-anak chef, jadi juga nggak banyak gitu. Nah, wakaf data adalah ketika kemudian kita ngeluarin tenaga atau mungkin uangnya tuh ya uang transport doang kayak gitu untuk kita mencari data yang kemudian data ini itu akan disimpan gitu ya, disimpan dan digunakan ketika ada yang memerlukan gitu. Nah, jadi semua yang memerlukan wakaf data itu juga dia nggak pakai bayar gitu. Jadi kan nanti manfaatnya itu akan terus mengalir ke si pencari data itu tadi gitu. Jadi itu adalah semangat utamanya apa sih wakaf data itu gitu. Terus next. Nah, dulu itu kita udah pernah 2 kali ngelaksanain wakaf data. Yang pertama itu survei masjid. Ini survei masjid itu precise sebelum corona. Jadi dari Januari sampai Maret awal-awal mulai diumumin corona itu. Jadi ini menurut
aku tuh timing yang sangat-sangat pas gitu ya. Jadi waktu itu awal-awal masih bisa pada turun. Jadi turun ke lapangannya sekitar 3 bulan, terus berhenti ketika sesaat sebelum corona emang kita berhenti gitu kan. Terus akhirnya karena waktu itu karena corona kan juga ada dinamika ya. Terus akhirnya kepengurusannya diperpanjang dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi itu waktu itu kita masih sempat offline ya. Jadi sempat yang kita apa kader-kader kita tuh visit masjid, kemudian untuk kepentingan sesama, kepentingannya itu luas, berkelanjutan, tidak berhenti kayak gitu ya. Nah, tapi biasanya kan yang diwakafkan itu adalah masjid atau mungkin wakaf itu Al-Quran atau mungkin beberapa yang cukup baru itu wakaf uang kayak gitu. Nah, uh, pada saat itu gitu ya kita itu sebenarnya dulu diinisiasi awal tuh dari PKIBS UGM Pusat Kajian Ekonomika dan Bisnis Syariah di UGM itu pernah bikin wakaf data kayak gini cuman karena waktu itu enumeratornya adalah cuman anak-anak chef jadi juga nggak banyak gitu. Nah, wakaf data adalah ketika kemudian kita ngeluarin tenaga atau mungkin uangnya tuh ya uang transport doang kayak gitu untuk kita mencari data yang kemudian data ini itu akan disimpan gitu ya disimpan dan digunakan ketika ada yang memerlukan gitu. Nah, jadi semua yang memerlukan wakaf data itu juga dia nggak pakai bayar gitu. Jadi kan nanti manfaatnya itu akan terus mengalir ke si pencari data itu tadi gitu. Jadi itu adalah semangat utamanya apa sih wakaf data itu gitu. Terus next. Nah, dulu itu kita udah pernah 2 kali ngelaksanain wakaf data. Yang pertama itu survei masjid. Ini survei masjid itu precise sebelum corona. Jadi dari Januari sampai Maret awal-awal mulai diumumin corona itu. Jadi ini menurut aku tuh timing yang sangat-sangat pas gitu ya. Jadi waktu itu awal-awal masih bisa pada turun. Jadi turun ke lapangannya sekitar 3 bulan, terus berhenti ketika sesaat sebelum corona emang kita berhenti gitu kan. Terus akhirnya karena waktu itu karena corona kan juga ada dinamika ya. Terus akhirnya kepengurusannya diperpanjang dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi itu waktu itu kita masih sempat offline ya. Jadi sempat yang kita apa kader-kader kita tuh visit masjid kayak gitu buat interview gitu. Nah, uh, pada saat itu yaitu kita juga kedua ini itu kita semua selalu berkolaborasi dengan KAVOC kayak gitu. Dan kalau dulu itu emang ada KAVOC bidang riset, aku lupa nama persisnya, tapi dia bidang riset kayak gitu di 2020 dan 2021 ada. Tapi terus ketika Shauki naik itu nggak ada KAVOC-nya. KAVOC-nya bagian itu tuh udah nggak ada. Jadi kayak emang waktu itu kita agak bingung juga kalau memang mau melanjutkan ini, kita itu bermitra dengan siapa di KAVOC pada saat itu gitu. Nah, terus udah long story short aku nggak ngikutin perkembangannya gimana gitu ya. Nah, intinya yang pertama itu dia mirip sensus tapi di masjid. Kenapa kok aku sebut sensus? Karena itu lama dan pertanyaannya banyak banget. Jadi kita dapat cerita dari kader tuh ada yang sampai uh, interviewnya itu paling cepat 1 jam. Ada yang bisa sampai 3 jam kayak gitu-gitu dan itu keren. Ada bahkan yang kayak gitu itu dapat satu orang itu dapat lebih dari satu masjid. Yang mana itu luar biasa kan kayak gitu. Nah, tapi ya karena waktu itu ada dinamika apa namanya dinamika pandemi, kemudian juga memang ada dinamika internal. Jadi akhirnya output itu tuh selesainya rada lama. Jadi dari berarti kan dari sorry, bulan 3 kan Maret 2020 kan announcement COVID. Terus baru beres itu di September apa ya? Pokoknya Munas UII itu baru beres. Kayak gitu. Karena harus cleaning data, harus itu kita juga ada masalah terkait manning dan staffing. Jadi akhirnya keterbatasan resource juga untuk mengolah itu gitu. Nah, kemudian di tahun 2002 dan oh iya 2020 itu kan kita masih satu paper base ya karena kita offline itu paper base. Jadi yang bener-bener apa kuesionernya di print dulu, habis di print terus diisi sama kader, terus habis itu baru bingung tuh nginputnya gimana karena pertanyaan survei itu nggak bisa teman-teman bayangkan secara sederhana seperti halnya teman-teman bikin riset di kampus yang pakai Google Form. Nggak bisa karena datanya tuh kompleks, besar dan ya
logic sequence-nya tuh akan susah kayak gitu ketika teman-teman pakai uh, form biasa gitu. Jadi akhirnya kita juga masih tahun pertama bingung ya harus gimana mendigitalisasi data dari kertas itu. Jadi wakaf data itu semangatnya ketika mulai awal gitu itu belum tahu bakal mendigitalisasi data tersebut seperti apa kayak gitu. Jadi udah jalan dulu, udah ngambil data baru pas di akhir tuh ini diapain ya gitu kan. Nah, ya gitulah namanya juga first time ya, pasti ada masalah-masalah seperti itu gitu. Nah, di tahun 2021 itu terbilang kita sudah cukup mapan, udah cukup tahu jalannya harus kemana kayak gitu ya. Jadi waktu itu kita semangatnya adalah mumpung karena ini masih apa namanya karena ini masih pandemi gitu ya. Jadi kita justru malah bisa minimizing cost dengan lebih bagus lagi gitu karena kita cuman apa namanya pakai kuesioner sorry apa pakai formnya online. Jadi semua itu online base lah, nggak usah ada transport lah apa kayak gitu-gitu. Kita pun uh, growth growth masuk datanya tuh lebih cepat daripada survei masjid kayak gitu. Nah, itu juga kita lebih sederhana karena itu sebenarnya waktu itu kan literasi keuangan syariah yang mana respondennya itu adalah mahasiswa ekonomi Islam. Jadi uh, cerita singkatnya adalah itu tuh semacam self assessment gitu ya. Intinya kan kita sebagai mahasiswa yang berkutat di ekonomi syariah itu kan gampangannya jualannya kita tuh kan eksyar, jualannya kita adalah perbankan syariah. Nah, terus kita mau tanya tuh, mereka tuh sejauh mana ngerti tentang jualan mereka gitu. Kalau teman-teman tanya temuannya gimana, aku udah lupa jujur, jadi nanti boleh buka reportnya kita aja kayak gitu. Nah, tapi ini pertanyaannya lebih sedikit, lebih uh, mapat gitu ya, nggak terlalu banyak. Dan jadi estimasi responden ketika ngisi kuesioner kita itu sekitar 7 sampai 10 menit kayak gitu. Nggak sampai ada yang pernah sampai 15 menit, tapi ya itu kayak yang dia emang benar-benar mencermati gitu. Tapi cukup pendek, cukup singkat gitu. Nah, karena ini memang digagas lebih awal, sistemnya sudah mapan, jadi outputnya itu juga selesai kemudian lebih awal. Jadi data itu waktu itu uh, ada alur ceritanya. Jadi pertama adalah wakaf data, udah dapat datanya, kemudian kita uh, melatih beberapa kader-kader pilihannya di Forest gitu ya. Jadi waktu itu Forest itu harapan kita adalah dia menjadi pionir untuk kembali ke kasenya, kembali ke regionalnya, terus dia bisa menjadi apa ya, bisa menjadi perpanjangan tangan dari kita gitu. Jadi itu emang benar-benar kita didik secara apa namanya, secara pengetahuan dan juga kita pegangin itu loh hasil wakaf datanya ini coba kamu pegang, terus habis itu balik coba kamu harus bisa menjadi apa sih namanya uh, duta lah gambarnya, duta nasional untuk di kasenya masing-masing kayak gitu. Nah, eh kemudian juga waktu itu udah diolah beberapa sama teman-teman dari Forest dan juga selain itu ini datanya itu kemudian kita bawa sampai ke Temilnas. Jadi Temilnas itu ada presentasi hasil sama dari presentasi hasil itu menjadi bahan dari diskusi kita ke di Disnas itu kayak gitu. Jadi alur ceritanya lebih uh, ajak gitu daripada yang survei masjid gitu. Ya namanya juga tahun kedua ya kayak gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman dari mulai lagi gitu. Mungkin bisa jadi ya quote unquote bisa jadi seperti tahun pertama gitu, ada kurang-kurangnya. Tapi coba lihat ke depannya nanti pasti akan menjadi tambah baik lagi gitu. Nah, ini ketika survei masjid di tahun 2020 itu kita dapat 1.266 masjid. Keren ya. Di 29 provinsi. Nah, jadi dulu itu juga ini banyak faktor ya bisa dapat banyak kayak gini. Jadi dulu yang banyak ngurusin survei masjid itu saya aku sama Pres Aan. Dulu ada Ade tahun berapa ya? Ya 2019 2020 ya berarti mestinya ya. Nah, itu aku sama Mas Aan itu aku di bagian backdesk-nya jadi aku yang ngurusin macam-macam perangkat surveinya kayak gini 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 dia buat ini buat itu gitu kayak ya udah aku melayani permintaan yang aneh-aneh gitulah. Nah, terus beliau yang uh, ke mana-mana gitu yang kerja apa ya maksudnya yang uh,
ketemu sama KC lah yang nge-push regional, bahkan Mas An itu punya beberapa jejaring-jejaring yang akhirnya itu bisa dimintain tolong untuk ngambil, tapi dia bukan dari orang KC kayak gitu. Yang mana aku juga nggak tahu gimana caranya itu. Nanti silakan tanya sama Mas An aja. Tapi intinya adalah kayak gitu. Tuh, dia bisa eh, tahu gimana cara networking ke sana ke sini sampai akhirnya datanya tuh cukup banyak gitu. Yang mana kalau nggak salah pada saat ini itu 34 provinsi Indonesia. Nah, terus kita dapat 29, which is itu bagus banget itu loh untuk ukuran survei mahasiswa gitu. Nah, terus nah, yang selanjutnya ini karena online ya, jadi kayak nggak terlalu bangga-bangga banget gitu ya. Jadi 29 provinsi juga, tapi di 2929 gitu. Lebih banyak, alhamdulillah. Tapi again, karena ini lebih gampang. Jadi less costly dari segi biaya, dari segi waktu, segi tenaga, kayak gitu. Itu sangat-sangat berbeda ya, bertolak belakang gitu. Nah, terus emang dulu itu susahnya adalah nge-push wilayah-wilayah yang presentasinya kecil ini gitu. Itu emang susah dan itu biasanya kaitannya sama kesehatan kasenya juga gitu. Jadi ketika kasenya itu aktif, mudah digerakkan, itu akan mudah juga dapat respondennya gitu. Kayak contoh ini Jawa Barat itu seingat aku sejak 2 tahun tuh dia selalu bagus. Kalau nggak salah ini dia yang paling besar juga di sini. Ini kalau nggak salah Jawa Barat deh ini. Ya kan Jawa Barat ini yang 24,96. Terus pun di sini juga dia selalu besar kayak gitu. Jadi paling keren adalah Jawa Barat sama Jawa Timur itu selalu gitu. Dia bener-bener yang kayak leading banget di atas, cepat banget gitu. Nah, tapi at the same time teman-teman juga harus memperhatikan kasih-kasih terutama di luar Jawa itu PR banget sih gitu. Di luar Jawa, di luar Sulsel Bar itu agak susah kayak gitu ngejarnya gitu karena mungkin masih banyak apa ya kayak urusan-urusan internal regionalnya mereka, internal kasenya sehingga uh, ngejar itu juga agak susah gitu, ngejar apa sih ngejar capaian wakaf data tuh agak susah gitu. Nah, terus apa sih output yang diharapkan dari wakaf data ini gitu. Yang pertama adalah adanya data ya, ketersediaan data. Nah, ketika data itu sudah ada gitu ya, sudah ada, sudah rapi, sudah clean gitu ya. Data itu PR selanjutnya adalah supaya bisa diakses publik secara berkelanjutan. Nah, maka ketika kita menginginkan data itu bisa diakses secara berkelanjutan, itu nggak bisa terus data itu kayak di-download gitu teman-teman upload terus nanti tinggal di download gitu nggak bisa gitu tapi data itu tuh seharusnya bisa diakses secara apa ya secara diakses publik tapi tidak secara terbuka gitu jadi tetap harus mengajukan akses gitu jadi dari dulu kita selalu seperti itu kenapa karena yang ditakutkan adalah data ini kemudian diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kemudian uh, digunakan untuk memelintir sesuatu dan lain sebagainya gitu. Jadi takutnya seperti itu. Makanya kita harus tahu dulu ini data mau dipakai buat apa, data apa yang dibutuhin dan seterusnya. Nah, eh dan kalau udah selesai, udah bisa diakses, kita harapkan data itu tuh bisa dipakai jadi penelitian-penelitian gitu. Yang mana penelitian ini juga harapannya ke depannya tuh bisa jadi bahan dari pengambilan kebijakan atau biasanya kalau di ekonomi disebutnya research based policy gitu. Nah, bahkan sebenarnya secara sederhana ya dulu itu uh, Pak Pugo itu jelasin gini sama kita gitu ya. Bahkan wakaf data itu ibaratkan ada mahasiswa ya, dia tuh mau skripsian, kemudian dia nggak ada duit untuk bikin penelitian ya, maksudnya kayak cari data dan seterusnya tuh nggak punya uang gitu. Terus habis itu bayangkan dia bisa mendapatkan data dari FOSE secara gratis dan dia bisa lulus, bisa sarjana, bisa kerja, bisa dapat uang, bisa membiayai keluarganya. Nah, itu ada kontribusi di situ gitu. Jadi sebenarnya pun dari dampak secara mikro paling kecil nggak sampai kayak bikin apa perubahan kebijakan dan seterusnya. Ini tuh impactful kok kayak gitu. Nah, terus apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan ya dalam eh, melaksanakan wakaf data ini gitu. Nah, yang pertama
intinya adalah semua layer itu harus berperan dengan baik gitu. Ada nasional, ada peran regional, dan juga ada peran KC. Yang mana ini perannya semua harus apa sih proporsional sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang pertama adalah kalau nasional, teman-teman itu kan di sini aku berbicara sama teman-teman nasional ya. Jadi teman-teman harus bisa uh, mendefinisikan tujuan sama urgensi itu bagus gitu. Jadi teman-teman harus tahu grand why-nya. Kenapa kok harus ada wakaf data gitu? Kenapa sih kok ini tuh harus dilanjutkan kayak gitu? Ya aku juga setuju itu dilanjutkan. Cuman teman-teman harus punya definisi grand why-nya supaya apa? Supaya grand why itu adalah yang akan diturunkan sampai ke bawah gitu. Jadi jangan sampai semangat wakaf data itu cuma berhenti di omongan teman-teman nasional aja, tapi cobalah Grand Y itu sesuatu yang bisa diwariskan sampai ke KC kayak gitu. Kok diwariskan sih? Diturunkan ya sampai ke KC gitu. Nah, kemudian yang kedua, ibaratkan sebuah uh, anggota tubuh secara keseluruhan, teman-teman nasional itu tuh adalah otaknya gitu. Jadi teman-teman yang ngatur semuanya, teman-teman quote unquote yang mikir kayak gitu ya. Nah, nanti yang bawah itu adalah tugasnya adalah pelaksana. Jadi teman-teman tuh desain apa namanya? Desain penelitiannya berarti ya, desain wakaf datanya tuh harus jelas. Ini kita itu fokusnya mau mencari tahu tentang apa kayak gitu ya. Nah, makanya juga ketika mendefinisikan kayak gitu tuh sejak dulu kita tuh selalu mitra sama Kapolse kayak gitu. Karena kan pasti beliau udah banyak yang S2, S3 yang mana mesti lebih ngerti kan masalah kayak gitu daripada kita-kita gitu. Jadi kita kayak ini perlu nggak sih kayak pertanyaan kayak gini ditanyain dan seterusnya. Nah, juga teman-teman khususnya keilmuan sih itu tuh perlu banget untuk uh, bisa ngelola data itu gitu. Jadi uh, wakaf data itu pengalaman adalah data yang sangat besar, jadi panjang panjang kali lebar ya. Ke Kadangnya variabel itu bisa sampai 100, 300 gitu ya. Terus habis itu ke bawah tuh juga sampai ribuan gitu. Nah, itu butuh skill yang bagus juga kayak gitu. Jadi dulu yang pas wakaf data pertama masjid itu yang ngelola aku gitu pas itu. Nah, jadi nggak banyak tangan, jangan sampai terlalu banyak tangan juga. Nah, uh, terus yang kedua itu cuman aku sama Salhan namanya anak UNER. Nah, itu jadi jangan sampai terlalu banyak tangan. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak tangan itu takutnya nanti ada gesek, selisih, ada perbedaan kesalahan yang semakin susah di-track kayak gitu. Jadi ketika masih ngolah, masih ngerapikan itu make sure jangan terlalu banyak tangan kayak gitu. Jadi dulu pas itu aku sendiri yang pertama, yang kedua cuman aku sama Kak Fose, terus habis itu yang kedua itu aku sama Salhan. Jadi misalnya Han nanti ditrim seperti ini gitu. Itu aku yang kasih arahan, nanti dari Salhan yang motong-motong lah atau dibersihin kayak gitu dari dia. Nah, kemudian juga teman-teman nasional itu harus komit untuk bisa mengelola secara rutin kayak gitu. Kenapa? Karena kan itu tuh update-nya akan sangat day to day banget gitu ya. Jadi setelah ada timelinenya mau ngambil data berapa lama, nah day to day itu harus dimonitor kayak gitu. Dulu pengalaman ya, itu tuh kita bahkan sampai kayak bikin piket gitu. Jadi uh, ada jadwal update-nya gitu. Misal setiap hari jam 7 gitu. Nah, hari ini siapa, hari ini siapa, hari ini siapa. Nah, ngelola capaiannya itu harus ganti-gantian gitu. Karena kan mungkin kita punya kepentingan pribadi ya. Terus nanti kita menyebutnya piket waktu itu. Jadi kayak nanti terus ada yang mau tukeran piket sama aku nggak? Aku mau ke sini dulu gitu. Jadi teman-teman harus punya komitmen untuk ngelola itu secara rutin. Yang mana itu sumpah, sumpah. Jadi itu rasanya capek banget gitu loh. Karena tiap hari gitu ya ngupdate kayak gitu ya kalau ada pertambahan kalau enggak gitu kan kayak rasanya aduh ya Allah capek gitu. Nah, terus teman-teman di regional itu juga perannya juga cukup vital gitu walaupun dia sebagai perantara ya tapi kalau nggak ada perantara ya nggak bisa gitu. Jadi dulu pengalaman ada beberapa korek yang nggak jalan gitu jadi akhirnya kemudian Presnasnya harus turun sampai ke KC gitu harus minta tolong langsung sama ketua KC-nya kayak gitu. Nah, ketika fungsi regional ini berjalan dengan baik itu semua akan berjalan secara proporsional gitu. Jadi regional itu harus bisa nge-reach out setiap KC yang ada di
lingkupannya, di cakupannya. Kemudian juga bisa punya semangat yang sama, punya perasaan yang sama dengan nasional, semangatnya seperti apa untuk diturunkan ke KC. Dan juga regional itu juga harus aware dengan capaian dia secara rutin. Jadi misal nih eh, nasional bilang misalnya region DI Jogja gitu misal. Region Jogja kok seminggu ini cuma tambah 10, seharusnya udah tambah 50 misal. Nah, itu dia juga dari region Jogja juga harus aware gitu bahwa oh, berarti aku harus nge-push lagi ke bawah dan seterusnya gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah KC. KC di sini adalah yang menurut aku paling vital karena kalau nggak ada dia nggak ada data yang masuk gitu. Jadi intinya KC ini dia itu adalah garda terdepannya gitu. Bagaimana dia yang benar-benar harus punya semangat, harus punya pemahaman. Kenapa kok ini penting? Kenapa kok aku harus bisa menjadi ambil bagian? Sorry sorry sebentar. Nah, kenapa kok aku harus ambil bagian di sini gitu? Itu yang penting gitu. Karena mungkin menurut Presnas, menurut Bapernas ini penting, tapi menurut KC ya udah ini adalah salah satu program nasional. Jangan sampai seperti itu. Jadi intinya adalah gimana sih supaya cerita ini, cerita terkait pentingnya olah data itu bisa turun sampai ke bawah gitu. Nah, ini mungkin agak teknis, tapi menurut aku karena uh, detail aja gitu. Jadi mungkin perlu disampaikan juga. Jadi karena sekarang aku juga berbicara dari teman-teman nasional gitu. Kalau dulu ini tuh yang handle keilmuan gitu. Nah, terus kalau dulu kan kayak dibagi-bagi kan nanti ada bagian apa gitu. Nah, aku emang 2 tahun, enggak 2 tahun nih, kayak kalau dihitung tuh 3 tahun deh. 3 tahun itu selalu di bagian riset itu. Nah, apa sih yang disiapin? Yang pertama desain penelitiannya itu harus clear gitu. Kayak yang pertama berarti desain penelitiannya mau masjid seluruh Indonesia, masjid yang seperti apa? Itu kan waktu itu dijelasin kalau uh, maksimal paling tinggi itu masjid kabupaten kalau nggak salah. Pokoknya nggak boleh masjid nasional, nggak boleh masjid provinsi yang masjid besar-besar gitu. Jadi clearly define apa yang mau kita cari gitu. Terus juga yang kedua, yang pas tahun literasi keuangan syariah itu kan kita mencari mahasiswa dari Eksyar baik yang FOSE maupun non FOSE kayak gitu. Kenapa kok kemudian mahasiswa non Eksyar nggak ditanyakan yang bukan FOSE dan seterusnya. Nah, itu harus clearly define dari teman-teman nasional kayak gitu. Terus metodenya apakah mau online atau mau offline kayak gitu. Pasti semua akan ada plus minusnya masing-masing. Kalau misalnya offline ya kemungkinan tuh validitas dasarnya lebih jelas karena kan kita ngomong langsung ya bukan dia asal sembarang isi. Tapi pasti lebih costly, lebih susah untuk menggerakkan kadernya. Tapi kalau online lebih cepat dapatnya, lebih mudah menggerakkan kadernya. Uh, tapi juga kita masih yang kayak itu bisa aja quote unquote diisi sembarangan gitu. Nah, kemudian penyusunan kuesioner sama perangkat survei. Nah, ini yang penting banget untuk nanti berdampingan ya. Kalau waktu itu kita berdampingan sekali dengan Kak Apose gitu. Jadi nanti kayak ibaratnya kayak kita mahasiswa yang ngerjain tugas akhir itu konsultasi sama bapak-bapak dan ibu-ibu Kak Apose gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah uji coba atau piloting perangkat survei. Jadi, nah ini yang dibutuhkan ya sama semua Bapernas, semua bidang Bapernas gitu. Jadi, event itu tuh kalau dulu ininya kan namanya keilmuan kan. Nah, itu programnya keilmuan. Nah, itu dia pas piloting itu kita tetap butuh semua elemen Bapernas. Karena kan kita piloting itu kan intinya menguji coba apakah kuesioner ya terutama itu sudah cukup jelas apa belum, sudah bisa diakses dengan baik atau belum. Nah, itu makanya kita lempar dulu ke Bapernas. Bapernas suruh ngisi, ada kendala nggak nih gitu kan, udah oke belum, ada saran nggak, dan memang pada saat piloting itu waktu itu kita dapat banyak banget saran yang mana kita emang ubah beberapa kuesioner dari segi pembahasaan atau mungkin dari segi teknis itu ada beberapa yang kita ubah. Nah, kemudian juga ada sosialisasi ke korek-korek. Nah, kayak gitu. Itu juga sebenarnya PR-nya dari si Presles sih biasanya ya. Kayak gitu.
Nah, kemudian yang selanjutnya adalah monitoring secara reguler capaian dari regional yang tadi aku ceritain. Kemudian, nah ini nanti ketika sudah selesai pengumpulan data, bolanya itu udah ada di nasional. Ini mau dijadiin seperti apa, ditabulasi, dianalisis, hasilnya itu semua bolanya di nasional gitu. Jadi teman-teman regional itu tahu ketika data itu sudah clean, udah bisa dipakai untuk penelitian, oke, apa yang tercapture dari data yang sudah diambil itu adalah PR-nya dari si nasional gitu. Kemudian yang terakhir adalah distribusi data. Gimana data itu misalnya quote unquote dipotong-potong untuk kemudian bisa sesuai dengan kepentingan. Gimana sih kita melayani permintaan wakaf data dan seterusnya gitu. Nah, ini adalah beberapa dokumentasi yang masih bisa tertangkap kamera ya, yang lainnya nggak tahu kemana. Nah, itu dulu pas piloting zaman Maret 2021 ya kan, lihat sudah hampir 3 tahun yang lalu. Nah, itu kita uji coba kuesioner sama teman-teman Bapernas. Kemudian juga di situ ada SOP, jadi aturan-aturannya apa yang harus dipenuhi ketika teman-teman surveyor itu mengambil data. Nah, ini yang di pojok kiri bawah, gambar ketiga, itu yang aku bilang bahwa ngambil datanya itu nggak sederhana, jadi nggak bisa pakai uh, form biasa, Google Form pada umumnya. Jadi waktu itu kita cari-cari alat yang tepat gitu ya, dan ternyata yang paling pas itu dulu namanya Kobo Toolbox karena dia bisa support logik pertanyaan. Logik pertanyaan tuh jadi misalnya gini, misalnya aku tanya sama kamu, kamu punya rumah enggak? Punya. Kalau punya rumah, di mana? Di Jakarta. Jakartanya Jakarta mana? Oh, Jakarta Barat. Oh, Jakarta Baratnya Jakarta mana? Oh, Cangkareng dan seterusnya. Jadi itu logik seperti itu nggak bisa di-develop pakai Google Form biasa. Nah, itulah yang kita butuhin gitu. Jadi waktu itu kita juga sempat yang kayak narikin data KC, jumlah KC, apa nama-nama KC regional, dia ada di provinsi mana, dia ada di kota kabupaten mana dan seterusnya. Jadi supaya interviewer itu ngisinya akan cepat gitu, tak 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 tak. Karena udah ada beberapa data yang tinggal dipilih gitu, profil-profil gitu. Nah, terus habis itu yang gambar terakhir ini tuh menunjukkan rekap capaian ya. Jadi dulu itu kita yang tadi aku ceritain kita piket untuk memantau capaian dari apa namanya, sorry, yang mana menerima capaian surveinya itu kita pakai ini. Jadi dari Sumbagut provinsinya apa aja itu dia udah tercapai berapa persen dan seterusnya gitu. Nah, oke, mungkin gitu aja materinya, cukup singkat. Teman-teman mungkin kalau ada yang mau tanya bisa ditanyain aja gitu. Terima kasih. Terima kasih, Kansa. Wah, ternyata tidak semudah itu ya, wakaf data sangat complicated dan perlu banget komitmen dari teman-teman Bapenas khususnya yang keilmuan. Jadi boleh banget nih teman-teman kalau misalnya masih kurang jelas atau kurang dipahami tadi atau ada yang mau dipastiin lagi terkait wakaf data ini, aku akan buka sesi tanya jawab selama 15 menit ke depan. Jadi untuk teman-teman yang mau bertanya boleh langsung aja raise hand dan on mic nanya ke Kakak Kansa. Dan untuk yang terkendala untuk on mic, boleh banget ditulis di kolom chat nama underscore pertanyaan. Jadi boleh yang mau bertanya langsung aja teman-teman. Oke, boleh Kak Hatip. Oke, oke. Sebelumnya makasih banget Kak Hansa atas materinya tadi. Sebelumnya aku di sini sebagai PJ ya Kak untuk tahun ini juga di waktu data gitu. Ini ada beberapa hal yang aku mau make sure. Pertama, tadi terkait penyusunan instrumen penelitiannya ya Kak. Itu dari Kakak sendiri, kira-kira ada tips and triknya gak yang bisa dilakukan? Ini itu pertama, itu dulu deh. Oke, ya terima kasih. Aku langsung aja ya. Jadi
eh, ketika nyusun instrumennya, kuesioner, berarti kan biasanya kuesioner, SOP, terus apa lagi dah. Ya intinya gitulah kuesioner dan penjelasan terkait kuesioner. Intinya adalah itu. Nah, ketika bikin kuesioner secara substansi ya, secara substansi yang pertama adalah harus ini bermanfaat juga ya buat teman-teman yang mau membuat skripsi, ada kuesionernya. Yang pertama, teman-teman harus tahu dulu mau cari tahu tentang apa. Kayak gitu. Itu harus tahu dulu bener-bener jadi supaya nggak pertanyaannya tuh kemana-mana. Gampangnya gitu. Itu satu. Dua, terus kalau udah teman-teman harus cari referensi. Nah, eh, percayalah bahwa sebuah survei itu eh, pasti sudah pernah ada yang melaksanakan sebelumnya gitu. Jadi hukum dasarnya kita meneliti adalah percayalah kalau sebelum kita itu udah pernah ada yang meneliti gitu. Jadi coba cari referensi dulu gitu. Coba cari referensi terkait kalau dulu terutama kalau yang pas masjid itu kan sebenarnya pertanyaannya banyak yang legacy dari Kavose ya. Kita cuma ngerapi-ngerapiin aja. Tapi kalau yang pas literasi keuangan itu kita scratch from zero gitu. Jadi bener-bener ya kita buka-bukain data-data ini, buka-bukain referensi kuesioner gitu. Kayak di luar negeri tuh terkait literasi keuangan tuh yang ditanya apanya, kayak gitu-gitu kan. Nah, itu kita bener-bener scratch from zero. Kayak karena waktu itu kita oke, oke, kita mau tahu literasi keuangan syariah. Berarti kita berangkat dari apa? Berangkat dari definisi literasi keuangan itu sendiri. Oh, literasi keuangan ketika di OJK itu kan ada SLIK ya kalau nggak salah. Kok SLIK sih? SLIK mah yang buat utang ya. SNLIK, sorry. Survei Nasional Literasi eh, dan Inklusi Keuangan. Kalau nggak salah itu ya namanya. Nah, kita berangkat dari situ. Dia mendefinisikan literasi keuangan itu cakupannya A, B, C, D, E. Nah, terus habis itu dari misalnya literasi terkait perbankan, kemudian nanti literasi terkait pasar modal, literasi terkait lembaga pembiayaan, dan seterusnya. Itu kita berangkat dari situ, gitu. Kita berangkat dari OJK. Kemudian, aku ingat banget pas literasi keuangan itu ada salah satu section yang paling menarik adalah section quiz. Jadi, menguji tingkat pemahamannya. Jadi waktu itu karena emang staff-staff aku adalah anak-anak ekis, sementara aku ekonomi konven gitu ya. Jadi waktu itu aku bilang gitu, kalian yang anak ekis, coba kalian buat pertanyaan kayak gitu. Kalian buat pertanyaan dari apa yang udah kalian pelajari selama kalian di situ gitu. Terus ya udah tuh ada yang aku mau perbankan, aku mau pasar modal gitu ya. Terus habis itu ketika udah jadi, aku aku sebagai anak yang konven, aku yang menilai nih, oh ini pertanyaannya udah cukup challenging atau belum gitu. Nah, itu juga habis itu kita bobot pertanyaannya. Ada pertanyaan mudah, pertanyaan sedang, sampai pertanyaan sulit gitu. Nah, itulah yang menarik gitu. Jadi intinya adalah teman-teman tahu clearly define dulu mau cari tahu tentang apa. Nah, ketika udah mau cari tahu tentang apa, teman-teman cari tahu dulu apanya itu, maksudnya objek dari penelitiannya itu sudah pernah diteliti sejauh mana, referensinya itu bagus-bagus, syukur-syukur tuh kalau sampai ada referensi kuesionernya dia seperti apa dan uh, nanti habis itu, nah ketika buat kuesioner PR-nya adalah teman-teman imagine kalau teman-teman adalah yang ngisi, jadi jangan sampai bikin pertanyaan itu malah uh, bikin pusing sendiri. Maksudnya gini, jangan sampai ketika teman-teman nanyain pertanyaan kuesioner, tapi yang responden respons itu adalah nggak tahu maksud pertanyaannya, kayak gitu. Itu sering terjadi. Jadi kalau aku kayak di kantor itu sering dibilang kayak direnungin dulu, dibayangin dulu. Nah, nanti kalau udah kayak kamu bayangin kamu ditanyain kayak gini, kamu ngerti apa enggak? Kayak gitu. Jadi kalau pas di kantor saya setiap apa namanya bikin kuesioner itu selalu kayak gini diem. Ya, ini kata-kata kayak kurang cocok deh. Misalnya apa maksud dari perbankan syariah gitu. Sama apa yang dimaksud dari perbankan syariah itu bisa jadi beda gitu. Jadi teman-teman ketika udah selesai buat pertanyaan, buat aja dulu. Terus habis itu teman-teman bayangin ditanyain kayak gini lebih enak gimana bahasanya. Intinya kayak gitu. Nah terus, oh iya sama ketika kita bicara ke bawah, ke regional sampai dengan KC, itu pasti akan sangat mungkin ada eh, apa sih mismatch pemahaman ketika kita mau menjelaskan sesuatu kayak gitu. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman di nasional ngira kayak ya udah diisi formnya tuh ya udah tinggal ngisi form ada tulisannya
selesai ada tulisan penjelasannya gitu. Tapi enggak gitu. Kalau teman-teman di regional sampai kasih mungkin uh, ada permasalahan lain gitu. Jadi akhirnya dulu nih pas zaman kita Bapernas kita itu sampai bikin, aduh, udah bisa belum ya? Nah, bikin tutorial pengisian kuesioner. Yang mana ini sebenarnya ya udah cuman ngisi form aja, formnya diisinya kayak gimana. Tapi waktu itu kita bikin kayak gini. Kenapa kok seperti ini? Supaya memudahkan sampai ke bawah gitu, sampai regional gitu. Padahal sebenarnya menurut aku toolsnya juga udah enak gitu. Tapi ternyata 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 lihat viewersnya sampai 1.700, berarti kan itu masih dibutuhkan gitu. Jadi intinya adalah teman-teman ketika bikin ini juga harus selalu menapak bumi ya. Jadi jangan sampai ngerasa kayak udahlah ini pasti bisa kayak gitu. Tapi sampai lapangan itu pasti ada dinamika yang terjadi, nggak seperti keinginan teman-teman yang ada di backdesk kayak gitu. Backdesk bener nggak sih? Ya, yang ada di front desk. Ya itu yang ada di balik layar kayak gitu. Itu nggak sama gitu. Jadi teman-teman harus memastikan semangat teman-teman, pemikiran teman-teman itu sampai ke bawah, bahasanya seperti apa ya kayak gitu tadi contohnya, sampai bikin tutorial. Itu tutorialnya nanti bisa dicek di YouTube, ada voice over ya, silahkan isi nama teman-teman kayak gitu. Nah itu dibutuhkan loh ternyata sampai ke bawah gitu. Saya juga baru lihat itu, loh kok sampai 1.000 viewer itu hari ini baru lihat tuh ternyata dipakai juga nih tutorial gitu. Padahal dulu juga cuman kayak mikir perlu nggak ya pakai tutorial kayak gitu, ternyata perlu loh kayak gitu gitu. Kita ada pertanyaan lagi nggak, Kak? Oke, terima kasih Kak Hansa jawabannya sangat komprehensif. Nah, mungkin tadi yang Kakak state itu tadi lebih mudah menggunakan Cobble Toolbox ya Kak, timbang Google Form atau yang lainnya. Nah, di Iya samping sih. tadi kira-kira selain ada kekurangannya juga atau enggak Kak? Kayak apa aja sih yang harus diperhatiin gitu? Kekurangannya sih menurut aku pertama ada limit ya. Limitnya tuh kayak kalau yang free itu dia 5.000 ke 4.000 ya. Tapi kalau teman-teman mau cuma cari 1.000 2.000 kayak versi yang sebelumnya mah nggak masalah. Masih oke-oke aja. Terus sebenarnya PR-nya di ini sih, di yang buat. Jadi ya aduh gimana ya, ntar kita coba buka masih ada nggak ya. Eh, jadi waktu itu ngegenerate itu juga rada PR. Sebentar. Nggak gini, sebentar. Nah, jadi aku mau coba share screen sebentar. Aduh, maaf ya, ini email kampus kayak gini nih sampai sekarang nih nggak bisa dipakai. Nah, jadi memang dia cara dari depan dia akan sangat-sangat user friendly ya, menurut aku mah. Nah, misalnya nama surveyor Hansa. Nah, ini kan dia besar nih. Kalau misalnya mau aku buat jadi kecil semua, dia nggak boleh. Nah, Hansa. Nah, terus nanti universitas surveyornya, oke. Uh, Universitas surveyornya misalnya aku apa sih? Gajah Mada. Nah, itu dia udah ada profilnya nih. Bisa Gajah Mada. Oh, kalau Gajah Mada keluar, kasih saya nomor HP surveyornya, nggak usah diisi. Kok di kecil sih, sayang. Ya, oke. Oke, next. Nah, terus misalnya nomor respondennya Hansa. Nah, kalau misalnya ada kan kadang-kadang cuman sembarang disika doang. Nah, ini nggak boleh nih. Karena cuman satu kata. Kalau nggak salah minimal 3. Nah, terus waktu itu tuh kayak banyak yang ini minimal 8 gitu. Jadi nggak boleh, ini menghindari data-data jelek gitu dari awal. Jadi akhirnya kita setting-setting gitu. Nah, dibalik misalnya Gmail doang.
dia juga nggak bisa nih kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Jadi ini ada programnya di dalamnya supaya ini bisa sangat-sangat user friendly dan nanti keluar itu bisa bersih datanya. Nah, terus ini juga menyenangkannya adalah ini nih. Misalnya nih ya, Yogyakarta, aku isi Yogyakarta, terus aku pilih, udah langsung enak banget gitu. Nah, salah Sleman. UGM tuh Sleman, coy. Nah, ini. Nah, kayak gini. Jadi, sebenarnya akan sangat memudahkan. Nah, tapi drawbacknya adalah apa kelemahannya? Kelemahannya adalah, oh salah, sorry. Tadi bukanya di sini. Kelemahannya adalah susah dibuat ya. Jadi dulu buatnya agak ribet, agak PR sekali. Nah itu kayak dia harus logik-logiknya dibuatnya agak ribet, riweh di sininya gitu. Tapi ya udahlah ini dapur aja mah kayak gitu. Untungnya waktu itu uh, teman-teman aku, gak temen aku sih, namanya Salhan, itu dia sangat fast learner sih menurut aku. Dia bisa mempelajari ini dengan cepat gitu ya. Terus akhirnya ya udah aku cuman ngoreksi-ngoreksi gitu. Tapi emang bahan awalnya itu aku udah pernah gara-gara aku bikin kayak ginian buat proyek dosen gitu. Tapi ini rada PR sih jujur gitu untuk masuk-masukin ini gitu. Oh ternyata banyak juga. Berapa sih? Seratusan ya. Oh ya seratusan lah. Nah gitu. Jadi pas input survei masih juga pakai itu, tapi karena aku belum terlalu bisa buat jadi kayak masih PR banget lah, akhirnya berantakan dan lain sebagainya. Tapi kalau emang udah bisa selogik-logiknya bagus, bener-bener bisa datanya itu tuh kita pasti apa ya, pengisian data itu tuh bisa kita pastikan seperti yang kita inginkan bentuknya, itu oke sih gitu. Oke, siap Kak. Ya, Udah jelas sih dari yang. Oke, tapi mungkin ada lagi yang mau bertanya, teman-teman. Boleh langsung aja raise hand di kolom chat. Aku mungkin sambil nunggu, Kak, sebenarnya aku mau nanya kalau tadi kan eh, mungkin yang tadi survei ke masjid itu Kak, itu tuh benar-benar mendatangi masjidnya dan mobilisasi untuk mendapat 29 provinsi ya tadi kalau nggak salah. Itu yang biaya mana ini? Yang yang masjid survei apa yang masjid, yang masjid? survei masjid Kak. Nah Oh itu ya. kan katanya ngeprint ya. Nah biaya untuk tingkat sampai 29 provinsi itu apakah dari Bappenas eh, apa Polsek Nasional atau yang bantuan dari yang lain juga tadi ya? Gimana Eh, Kak untuk biaya jelasin ke bawahnya promosi? ya. Apa Iya tuh? jelasin ke bawah. Oke, jelasin ke bawahnya ya. Jadi zaman dulu, aku nggak tahu nih masih ngetren apa enggak. Zaman dulu itu kita selalu kalau ada briefing itu via grup WA. Nggak tahu nih masih ada apa enggak ya sekarang. Tapi jadi kayak misalnya teman-teman nanti minta tolong ya standby WA jam segini gitu. Terus ya udah dijelasinnya di WA tuh sama perasaan. Nanti dijelasin gitu kan. eh, Kenapa sih kok kita harus buat gitu ya, terus kayak ditulis gitu lah. Jadi briefing itu biasanya kita bahkan zaman dulu ya, aku nggak tahu kenapa itu tuh bisa seajaib itu, jadi nggak pakai Zoom bahkan, itu cuma pakai grup WA kayak gitu. Jadi nanti teman-teman regional ada pertanyaan izin tanya pres kayak gitu, itu kayak jadi talk show di grup WA, udah gitu doang. Uh, jadi dulu itu kan ada grup antara teman-teman Bapernas keilmuan sama uh, koordinator keilmuan regional gitu. Nah, kita di situ tuh menjelaskan ke Florin semuanya. Karena kan di situ ada koordinator regionalnya, ada uh, ya koordinator regional sama koordinator keilmuannya gitu lah, PJ keilmuan. Nah, jadi kita di grup itu tuh selalu ngeflorin apa-apa, ngupdate capaiannya itu semua di situ gitu. Jadi, nah tapi nanti di kesempatan lain itu kan biasanya Mas Aan kan ada yang visit-visit KC gitu kan, dia yang muter Indonesia gitu. Nah, ketika dia lagi muter Indonesia gitu, dia sambil bawa ininya apa namanya file presentasi gitu. Jadi dulu dia punya namanya filenya namanya All About Lokal Data itu buat jelasin
uh, wakaf data itu sampai ke grassroots gitu. Jadi dia setiap ada kesempatan visit, dia akan mempresentasikan wakaf data itu gitu. Selama periode pengambilan wakaf data. Dari sebelum periode pengambilan sampai periode pengambilan wakaf data gitu. Gitu sih. Oke, Kak. Terus yang pas sebelumnya tuh udah ada banyak deh ya Kak yang pakai data wakaf data itu, data-data yang udah kekumpul itu waktu pas di zaman Kakak. Oke, kalau pas masjid sih seingat aku cuman beberapa ya. Karena beberapa tuh mungkin undertend ya karena eh, kebanyakan kan susah masihan cari referensi penelitian terkait masjid. Itu pertama. Jadi penelitian masjid itu mostly dia kualitatif. Kalaupun kuantitatif tuh kayak nggak terlalu bisa menjadi acuan untuk menggunakan data itu gitu loh. Jadi kayak harus extra effort untuk mencari acuan dalam mengembangkan penelitian masjid itu gitu. Jadi pun kita ketika buat paper do Islamic most use Islamic banking atau apa itulah istilahnya itu pokoknya apakah bank apakah masjid-masjid menggunakan bank syariah dari Indonesia. Nah, itu juga kita mencari acuannya PR banget gitu. Jadi akhirnya menurut aku itu agak susah direplikasi untuk level mahasiswa kayak gitu. Untuk saat ini ya. Tapi mungkin aja bakal bisa dipakai di beberapa tahun yang akan datang. Nah, itu yang pertama. Tapi kalau yang kedua, ketika ketika 2021 literasi keuangan. Nah, itu kan udah gampang banget tuh mengembangkan penelitiannya. Jadi waktu itu insentifnya yang dibuat Eko, Fresh Eko itu intinya adalah ketika Temilnas itu kalau mereka pakai data dari wakaf data dia dapat nilai plus kayak gitu. Dan itu dalam tanda kutip yang pakai wakaf data bukan sebagai cuman misalnya statistik di awal sebagai latar belakang, tapi ketika datanya itu dianalisis dia akan pakai nilai plus. Terus ada klasifikasi paper akademis sama paper inovasi kayak gitu. Nah, kemudian itu bener-bener kelihatan terpolarisasi bagus banget sih menurut aku mulai Temilnas itu. Jadi akhirnya waktu itu emang data-data kita terpakai dengan baik gitu ya. Cuman kalau setelah itu seperti apa aku kurang monitor ya jujur karena aku juga udah bukan di Vose lagi kan waktu itu. Tapi at least ketika di Vose itu dia benar-benar terutilisasi dengan baik. Jadi setelah selesai proses wakaf data, itu kita ada namanya periode order data. Nah, order data itu nanti dari setiap KC yang mau mengajukan papernya ke Temilnas, dia harus minta ke regional data-data tertentu dan itu variabelnya nanti dia nentuin tuh saya mau variabel terkait A, B, C, D, E. Nah, itu dari mana? Nanti kalau teman-teman lihat itu di kuesioner kita itu udah ada tulisannya tuh misalnya variabel C6, saya mau variabel T2 dan seterusnya. Jadi dia tinggal nyebutin tuh, oh aku mau meneliti terkait ini, aku butuh variabelnya A, B, C, D, E kayak gitu. Nah, terus nanti uh, regional itu yang mengompilasi, terus habis itu diorderkan ke nasional. Nah, nanti oleh nasional, datanya itu akan di-email satu persatu ke setiap KC yang meminta data tersebut. Kayak gitu. Jadi dulu, nah itu tadi kan aku bilang ada PR namanya distribusi data ya. Jadi waktu itu juga uh, kita selama antara wakaf data udah selesai sampai Temilnas, itu kita ada keribetan terkait distribusi data itu. Gitu. Jadi alhamdulillahnya itu bahkan dari Temilrek aja udah ada yang pakai kayak gitu ketika yang pas saat itu. Jadi itulah pentingnya membuat timeline yang tepat juga gitu supaya bisa terpakai dengan baik. Gitu. Oke, Kak. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Yang lain ada yang mau nanya lagi nggak? Teman-teman Bapernas mungkin? Sudah dari ilmuwan. Aku mau tanya lagi deh. Boleh. Ya, Oke, hal apa sih ya? Mungkin ada hal menarik gitu kan eh, ketika menjalankan ya. Maksudnya kan kalau kayak nyebar gini kan pengalaman juga ya susah banget gitu kan untuk nyari respondennya gitu. Apalagi ke kasih-kasih tadi yang mungkin pengurusnya eh, kurang aktif gitu ya. Nah, mungkin ada some tips gitu yang bisa dilakukan
supaya si datanya nanti bisa terkumpul dengan cepat dan oke gitu. Oke, apa ya tips supaya datanya bisa terkumpul dengan cepat? Intinya adalah eh apa sih? Maintain hubungan baik aja sih menurut aku mah. Jadi intinya gini, intinya jangan sampai teman-teman nasional itu ketika datang ke regional itu cuman kalau butuh gampangnya gitu. Tapi teman-teman juga kayak eh apa ya? Gampangnya mengentertain juga gitu. Jadi harus pas antara teman-teman udah apa sih namanya mengentertain dengan teman-teman eh, menagih gitu ya, menagih kewajibannya mereka gitu. Sebagai contoh ya kalau dulu zaman dulu tuh misal nih kayak teman-teman misalnya teman-teman nasional itu tuh zaman dulu ya teman-teman nasional itu terutama keilmuan itu sangat-sangat dipromosikan kalau kalau misalnya regional tuh punya acara. Jadi akhirnya tuh dulu kayak ya Allah kayak jadwalnya keilmuan tuh ya Allah kayak jadwal artis. Jadi kayak misalnya dari minggu ini ngisi di mana, si ini ngisi di mana, si ini ngisi di mana gitu. Jangan sampai kayak itu. Jadi jangan sampai teman-teman keilmuan itu eh, datang cuma kalau butuh tapi juga kita harus bisa mengentertain mereka kita membantu mereka menyelesaikan eh, kepentingan yang lain juga kayak gitu jadi intinya harus ya sama-sama lah terlebih itu juga eh, harus punya apa ya kayak keramahan gitu itu kalau dulu sih itu seninya Mas An sama Eko sih itu mereka yang bisa aku kurang tahu juga jadi intinya mereka juga harus punya kedekatan personal sama masing-masing dari PJ keilmuannya sama koreknya kayak gitu. Jadi ketika ini pun ketika misalnya mereka eh, capaiannya bermasalah gitu. Nah, itu juga ketika kita nagih itu mereka juga respect ke kita gitu. Kayak, oh iya nanti coba eh, kita follow up dan seterusnya gitu. Jadi intinya harus punya kedekatan yang bagus juga itu. Satu, intinya punya kedekatan personal yang bagus. Terus yang kedua, kita juga harus punya timbal balik yang pas gitu. Jadi jangan sampai kita minta-minta aja gitu. Karena percayalah kalau dilihat regional dan bawah ini tuh kayak kepentingan nasional banget gitu loh. Tapi gimana sih teman-teman supaya bisa menerjemahkan ini tidak sebagai kepentingan nasional tapi kepentingan bersama. Kamu untung aku untung gitu. Intinya itulah. Oke, dari aku udah cukup. Oke. Dari yang lain ada lagi Kak? Karena masih bisa. Oke, sepertinya udah dari yang mau bertanya lagi ya. Karena sejujurnya untuk fokus dari ini aku juga, wah, nanti mungkin masih perlu banyak cari tahu lagi juga sih Kak. Karena aku juga masih baru dan ini wakaf data pertama pengambilan-pengambilan sampelnya itu sebanyak itu keren banget sih dulu. Oke, em, karena belum ada yang mau bertanya lagi ya teman-teman, mungkin dari Kak Kansa ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Kak? Apa ya? Kayak closing statement mungkin ya. Jadi Mungkin. uh, ya teman-teman ini tuh kayak apa ya? Mungkin ini kayak sebuah program yang panjang. Intinya ini tuh akan sangat panjang gitu. Jadi dulu ketika di keilmuan tuh ngerasanya kok kayak misalnya ya kayak kalau dari teman-teman lain kan banyak yang programnya tuh kayak kelihatan selesai gitu. Misalnya ada MOU lah, ada acara apa, kaderisasi dan seterusnya. Program itu kelihatan selesai gitu loh. Sementara Wakanda tuh rasanya panjang dan gak selesai-selesai kayak gitu. Jadi kayak mungkin bisa 5 bulan, 6 bulan, setengah kepengurusan periode tuh dihabisin cuma buat ngurusin itu gitu. Jadi intinya jangan sampai bosan, jangan tetap harus konsisten, tetap harus ingat apa sih cita-cita awalnya kita kayak gitu. Dan percayalah kalau itu tuh manfaatnya itu tuh pasti akan ada buat semua orang kayak gitu. Bahkan dulu aku agak seneng juga ya. Jadi ketika pas Forest itu kita sempat pas Forest 2021 ya itu tuh sempat kita tanyakan gitu kan misalnya pengalaman penelitiannya apa oh dulu jadi enumerator survei masjid itu rasanya seneng banget gitu jadi ketika terus akhirnya ternyata ada sesuatu hal yang
kita kontribusikan di dalam hidup orang lain kayak gitu. Jadi intinya adalah teman-teman harus punya komitmen yang kuat, konsisten, ingat cita-cita awalnya apa, dan jangan bosan kalau itu tuh nggak selesai-selesai, itu membutuhkan proses yang lama banget gitu. Jadi oh ya bahkan selesainya survei masjid itu adalah ketika paper itu publish. Dan itu kita kan mulai drafting survei masjid itu di 2019. Paper selesai itu di 2023. Bayangin itu 4 tahun gitu ya. Itu baru bener-bener selesai itu sampai waktu itu rasanya kayak ya Allah selesai juga, publish juga kayak gitu. Itu bener-bener rasanya kayak ya Allah aku udah campur aduk mau nangis gitu ya. 4 tahun itu baru selesai kayak itu. Jadi kalau teman-teman tanya sepanjang apa prosesnya itu panjangnya segitu. Gitu. Jadi semoga teman-teman tidak pernah bosan, teman-teman punya komitmen yang kuat kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Hansa sama buat ya teman-teman keilmuan khususnya ya. Komitmennya tadi 4 tahun loh, lama banget ini jangka panjang sekali. Dan harus sabar ya teman-teman semuanya. Dan mungkin dari eh, departemen departemen lain, bapenas lainnya juga saling membantu, saling ikut kalau misalnya memang fokus data ini akan dijalankan gitu. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Kansa untuk sharing-sharingnya, meluangkan waktu untuk kita terkait wakaf data ini. Semoga wakaf data bisa dijalankan dan bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk masyarakat nanti, untuk itu khususnya untuk teman-teman POSEI, dan bisa berkontribusi untuk penelitian-penelitian ke depannya. Amin. Oke Kak Kansa, tapi sebelum itu jangan leave dulu Kak, karena mungkin ada sedikit kenang-kenangan dari POSEI berupa sertifikat yang akan diserahkan oleh Kak Gali. Pada Kak Gali dipersilakan. Oke, baik, Masya Allah teman-teman keilmuan ya, terutama tadi Sofi 4 tahun, Sof. Oke, terima kasih Kak Hansa Fairuz Syarifatul Husna SE atas partisipasinya sebagai pembicara dalam kegiatan sosialisasi wakaf data POSEI dengan tema Getting Familiar with Wakaf Data POSEI yang diselenggarakan oleh bidang keilmuan Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam POSEI Nasional Sabtu 17 Februari 2024. Oke, kepada Kak Hansa mohon diterima ya Kak. Ya, terima kasih. Oke. Harapannya nanti kedepannya bisa membantu kami dari teman-teman keilmuan nasional karena memang ya kita mulai dari nol lagi ya setelah sebelumnya kita belum menemukan referensi ya selama 3 tahun di belakang dan terakhir sama Kak Hansa. Jadi nanti kita bakalan banyak komunikasi sama Kak Hansa, perusahaan juga sebelumnya juga sudah banyak nanya ke Oki, perusahaan. Ya nanti kita agendakan kalau Kak Hansa di Jakarta, insya Allah kita agendakan offline langsung ketemu Kak Hansa karena beberapa waktu lalu belum ada timeline yang pas gitu ya untuk ketemu. Sekali lagi terima kasih Kak Hansa, lancar-lancar buat agenda kebaikan selanjutnya dan mohon doanya agar apa yang telah kita rencanakan bisa terlaksana dengan maksimal. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Gali dan Kak Kansa. Tapi sekali lagi Kak, mungkin kita foto bersama dulu kali ya, biar ada dokumentasi dan momen-momen saat ini nih gak boleh dilewatkan. Jadi buat teman-teman yang belum on cam, kita on cam dulu yuk. Mungkin yang cewek-cewek mau touch dulu, mau pakai lip tint, mau perbaikin kerudungnya, boleh aku kasih waktu. Dan untuk yang laki-laki mau pakai pomade dulu, mungkin mau sisiran biar rapi rambutnya, boleh. Aku tunggu kali ya sampai 10.40. Kita on cam. Kapan lagi nih kita foto bersama sama Kak Kansa, karena Kak Kansa udah luangin waktunya, udah sharing-sharing ke kita, jadi kita juga harus memeriahkan acara ini. Kita foto dulu yuk teman-teman. Oke, yuk on cam on cam. Oke, udah 10.40 ya. Teman-teman yang mau on cam lagi, ayo. Mungkin kepada kakak operator, boleh dibantu untuk screenshot sesi dokumentasinya. Gaya bebas dulu mungkin ya, dengan biasa formal dulu teman-teman. Aku pandu ya untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Ada gaya khusus nggak? Gaya keilmuan. Gaya keilmuan. Oke, boleh boleh. Gaya keilmuan. Masih kayak gini ya. Iya masih begini Kak. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekarang ada request gaya gak Kak? Nggak ada. Ya, Kalau dulu saya dulu. kita gini nih, apa kelingking. Nah, Oh, gaya ya kan kelingking. dulu Oh kelingking. iya, gaya kelingking. Oke. Ini bukan nomor 1 ya, tapi
Iya. Aduh, waduh, takut. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke. Gimana? Operator? Udah ya? Operator aman? Aman. Oke, sip. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Kansa. Mungkin apabila setelah ini ada kesibukan lain, kegiatan yang mengharuskan Kak Kansa leave Zoom, dipersilakan untuk meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Semoga kita nggak sampai sini aja ya, Kak. Bisa ketemu Amin. lagi di Ya, lain terima kesempatan. kasih teman-teman. Izin Terima live kasih ya. banyak, Kak. Iya, Kak. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah. Tadi sesi dokumentasi merupakan penanda dari bagian akhir dari rangkaian acara kita pada sosialisasi wakaf data pagi ini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya, untuk antusiasnya teman-teman dalam kegiatan ini. Semoga wakaf data bisa berjalan dan bisa kita manfaatkan ya sebaik mungkin, terus juga bisa berkontribusi untuk penelitian-penelitian ke depannya. Nah, karena tadi aku buka acara ini dengan bismillah, maka mari kita tutup acara dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa kita tutupkan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian acara sosialisasi wakaf data hari ini. Saya Sofi selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu acara ada hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Baik. semuanya. Waalaikumsalam. Makasih guys semuanya. Terima kasih teman semua.